Oke, kita bakalan buat media pembelajaran ular tangga berbasis digital. Maksud dari berbasis digital yaitu memanfaatkan teknologi seperti menggunakan laptop, komputer atau internet. Jadi di sini aku bakalan buat media ular tangga pakai dua aplikasi, yaitu pakai Canva sama Genially. Genially-nya ini web. Jadinya kita buka pakai Chrome. Ini kita search di sini Genially. Nah, bagi yang belum punya akun Genially-nya bisa daftar dulu. Kalau yang udah punya bisa langsung login. Nah, harus sabar nunggu ya guys. Tapi sebenarnya nggak terlalu lama kok, tergantung kecepatan internetnya. Nah, di sini ini media ular tanggaku yang udah jadi. Kita bakalan bikin lagi tapi yang simple aja. Nanti aku kasih tunjuk cara ininya aja, langsung intinya, nggak sama persis tapi langsung intinya nanti sama aja. Yang pertama kita perlu cari template ular tangganya di aplikasi Genially ini. Di sini di agak kiri ya, templates. Nah, kita cari yang snakes and leaders, atau bahasa Indonesianya ular tangga kan. Nah, ini template buat ular tangganya. Kalian bisa gunain template ini. Nah, di sini sebenarnya udah cukup lengkap buat langsung diterapin. Cuma mungkin tinggal ganti soalnya aja sesuai kebutuhan pembelajaran kan. Di sini sudah ada pion, sudah ada papan ular tangganya juga sampai nomor 55. Habis itu udah ada dadu. Habis itu udah ada instruksi cara mainnya. Ini bisa kita edit karena ini masih menggunakan bahasa Inggris semua. Nanti diedit, ini dipencet. Habis itu udah ada ularnya, udah ada tangganya. Ini juga udah ada soalnya. Nanti kalau salah satu pionnya berada di kotak tersebut, maka harus mengerjakan soal kan. Nah, ini bisa diedit nanti sesuai kebutuhan pembelajaran. Karena di sini aku bakalan buat media pembelajaran ular tangga buat kebutuhan pembelajaran bahasa Jawa, aku butuh media yang bisa menampilkan materi juga. Nah, di Genially ini juga bisa nambahin slide kayak PPT di add page. Nah, ini nanti bisa kita manfaatin buat nampilin materi. Nah, kita pilih yang blank aja. Aku pakai 3 aja nanti buat cover, menu sama materi, karena itu nanti sama aja sih caranya, intinya itu di itu. Nah, kan slide-nya ini masih kosong semua, dan papan ular tangganya juga nanti bakalan mau aku kembangin lagi, nggak kayak gini bentukannya. Bakalan tambah komponen-komponen di sini, pionnya bakalan aku ganti. Abis itu nanti papan ular tangganya juga aku ganti. Jadinya desainnya yang itu pakai aplikasi Canva. Nah, karena aku butuh buat pembelajaran bahasa Jawa, aku search aja template buat slide bahasa Jawa.
bersesuai. Nah, aku gunain template yang ini sama yang ini karena nanti anak-anak bakalan aku kenalin sama toko Punokawan juga, bakalan aku mix tapi masih tetap nyambung. Nah, hasil slide-nya itu ada di sini. Aku udah ngedesain. Ini buat materinya, informasi aja, materinya yaitu Howo lan Mongso. Nah, ini bakalan anak-anak dikenalin tentang macam-macam mongso, sama ada bakalan belajar aksara Jawa juga. Kenapa ini kok masih kosong, nggak ada teksnya? Karena teksnya bakalan aku kasih lewat Genialinya langsung. Soalnya kalau misalkan ada perubahan, biar nggak perlu kita ke Canva lagi, langsung aja di Geniali. Canva itu pure buat desain slide atau gambar-gambar. Soalnya di Geniali itu kayak elemen gini sama gambar-gambar itu masih kurang. Tadi udah aku save. Kita coba kesini lagi. Gimana cara mindahin tadi slide-nya ke tadi kan udah di save. Tadi ada 3 yang aku save. Nah, ini buat cover, kita jadiin jadi 2 gini. Kita tarik buat slide pertama, ini kan cover. Nah, gini nanti bisa disesuaikan aja. Ini buat menu. Ini cuma buat inti cara pembuatannya ya. Kalau misalkan nanti yang udah jadi bakalan aku kasih tunjuk di belakang sekalian sama cara penggunaan. Nah, udah ada di sini semua. Nanti tinggal disesuaikan sama ukuran slide-nya yang ada di Geniali. Itu. Dan untuk elemen-elemen yang lain, karena aku bakalan menggunakan papan ular tangga yang lain, jadinya aku buat di sini di Canva juga. Nah, ini kurang lebih desain papan ular tangganya kayak gini yang aku gunain. Ini desainnya gimana? Desainnya aku pakai template ular tangga juga di sini. Search aja di Canva-nya. Aku pakai akun belajar ya, supaya bisa gunain fitur premium. Kalau misalkan nggak punya ya tetap bisa, tapi pakai yang nggak premium. Nah, aku gunain papan ular tangga yang ini karena ini di sini ada 100 kotak dan ularnya kayak gini. Terus ada ini hewan-hewannya juga, ini ada hiasan-hiasan ini. Kemarin aku desain, aku ubah jadi kayak gini. Jadi cuma sampai 50 karena kalau 100 itu anak-anak bakalan pasti kebanyakan dan lama banget nyampe finishnya. Jadinya sampai 50 aja. Tapi nanti bakalan aku sediain soal cadangan karena untuk jaga-jaga waktu 2 pion ada di kotak yang sama kayak gitu. Ini aku tangga ular ini aku cari di elemen sini. Kalian cari aja misalkan tangga. Nah, ini pakai yang grafik. Ini bisa dipakai, ditaruh sini, disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Nanti di save. Cara nge-save nya di save dalam bentuk gambar aja. Nah, sama kayak yang slide tadi, cara nge-save nya ini harus dalam bentuk gambar. Pilih yang JPG atau PNG atau SVG juga bisa. Habis itu
kalau misalkan cuma mau pilih satu slide aja yang di save, kalian jangan yang select all, kalian bisa pilih yang centang yang page satu aja gitu, habis nanti di down gitu. Yang untuk nge-save slide tadi juga kayak gitu ya, harus satu-satu. Kalau yang slide tadi jangan semuanya 12 slide kalian save semua, itu nggak bisa, nanti bakalan ribet, nanti bisa di download kayak gitu. Habis itu kalau mau, karena aku pionnya juga mau ganti sesuai pembelajaran bahasa Jawa, anak-anak bakalan aku kenalin sama toko Punokawan. Aku cari elemen-elemen yang gemes kayak gini di Canva. Di sini ada ini banyak banget elemen-elemen ini. Nah, kalian kalau misalkan mau puter posisi ini bisa di flip. Nah, gini. Nah, gitu ya. Habis itu kalau misalkan kalian mau nge-save yang elemen kayak gini utuh, pure elemen aja, itu cara nge-save-nya di download kayak hampir sama kayak tadi, sama juga dalam bentuk gambar, tapi pilih satu aja. Tapi ini pilih yang transparan backgroundnya, diklik. Ini sebenarnya untuk fitur premium sih ya, jadinya kalau misalkan nggak premium nggak bisa, makanya gunain akun belajar, dimanfaatin akun belajarnya ya guys. Bisa nanti di download ini pionnya, aku download satu aja ya buat contoh nanti. Nah, ini aduh, aku pion smart. Udah, habis itu kita buka Genialinya lagi. Nah, kita sesuai ini disesuaikan ukurannya. Udah, nanti kalian tinggal nambahin teks-teksnya aja di Genialinya sama tombol-tombol interaktif yang buat menarik. Nah, papan ular tangganya ini juga mau aku ubah kan, tadi aku bilang. Nah, ini papan ular tangganya, karena tadi aku udah buat papan ular tangga yang kotak tadi kan, ini aku hapus. Nah, kita harus bersihin dulu ini. Nah, tapi jangan dihapus yang soal ini, jangan dihapus, nanti kita bakalan gunain. Cuma yang dihapus yang ini aja, ular tangga sama papan. Kalau misalkan kalian mau langsung pakai template ini, sebenarnya boleh-boleh aja, nggak apa-apa, tapi aku mau kembangin biar lebih menarik lagi dan biar menyesuaikan sama pembelajarannya. Aku seret lagi papan ininya, aku udah pernah save. Mana ya? Nah, ini papan ular tangganya. Nanti bisa disesuaikan di sini. Kalau misalkan kebesaran itu juga bisa di crop. Nah, cropnya di sini, ini crop. Buat ini biar nggak terlalu besar gitu ininya. Bentar. Nah, aku cuma butuhin kotaknya aja kan.
Nah udah, di sini aku taruh sini. Dan misalkan nanti kan sebenarnya di sini ada papan skor sama bintang-bintang. Itu juga aku ngambil elemen dari Canva, aku save, habis itu aku tarik ke sini ke Geniali. Nanti aku kasih tunjuk yang hasil udah jadinya. Ini kalian bisa ganti warna biar nggak nyatu gitu ya. Kalian bisa apa namanya? Karena ini tadi nggak muncul kan? Kenapa? Karena ini tadi baru muncul, yang papannya baru muncul soalnya, jadinya yang lama ketimbun. Gimana cara munculinnya? Cara munculinnya ini diklik aja itunya, elemennya, habis itu di put in order. Nah ini kan bisa lihat, ini buat munculin ke atas, ini buat nenggelamin ke bawah gitu. Sekarang udah bisa nggak? Coba. Nah ini udah kelihatan kan gitu ya. Nanti tinggal diganti warna. Ini ganti warnanya, misalkan kalian mau ganti warna ke biru atau merah, bisa banget, hijau. Nah ininya juga bisa diganti kalau misalkan kalian mau ganti. Nah itu bisa diganti. Habis itu pionnya aku hapus karena aku mau pakai yang punokawan tadi kan tadi udah di save dalam bentuk ini kan transparan kan. Nah ini udah bisa ditarik ke sini. Nah kan karena dia di save dalam bentuk transparan, makanya backgroundnya yang kertas tadi hilang, bisa dipakai. Ini mau di crop biar nggak lebar banget ininya, wilayah ininya juga bisa crop aja karena nanti bakalan banyak pion kan. Kita kan pakai 4 pion yang toko punokawan tadi. Nah ini supaya pionnya ini waktu dimainin itu bisa gerak atau digerakin, itu dia pakai ini yang gambar tangan di atas itu dipencet. Nah kalau udah gini dia bisa digerakin. Kalau tangannya ini belum dipencet, dia nggak bisa gerak gitu ya. Habis itu apalagi cara buat ini, tadi udah tahu kan, ini dadu ya. Habis itu cara buat tombol, aku pakai bentar, ini ada opsi-opsi yang bisa kalian gunain ya guys. Ada resources itu, habis itu interaktif elemen. Nah di sini ada buttons nih, ini tombol, banyak tombol-tombolnya. Kalau kalian mau buat sendiri kayak lingkaran atau apa gitu, nah ini udah ada kan di sini. Aku mau bikin kayak gini, tombol kayak gini. Udah, ini buat ke aku maunya kalau misalkan kita klik tombol ini itu langsung ke page yang berikutnya kan, kayak main game gitu kan. Nah kalian bisa nih manfaatin yang di sini tadi, interactivity tadi kan ada banyak, ada open window, ada show tooltip. Habis itu aku pakai yang go to page karena ini bakalan ngarahin ke page yang kita mau. Nah aku mau ke page 2 karena kan itu kayak welcome gitu kan. Nah mau ganti warna juga bisa. Ini udah, kalian bisa edit lagi, atau misalkan kalian mau bikin manual nih, ini pakai lingkaran, habis itu kalian pakai segitiga, kalian tambah segitiga, kalian ganti warna biar nggak sama. Ini bisa diputer tapi lebih lebih simple yang pakai tombol ini. Nah
bisa langsung dipakai. Ini caranya kalau buat manual gini. Nah itu sama aja, cuma kalau yang apa ini warnanya satu, kita nggak bisa pilih warna-warna yang lain. Maksudnya kita bisanya pilih warna kayak hijau ya hijau, segitiganya putih gitu. Habis itu nambahin teks. Ini buat teks, aku mau kasih cover judul babnya mangerteni awalan mungso. Nah udah, ini kalian bisa atur kalau kalian mau teksnya ke tengah, terus ini ukuran, ini fontnya aku pakai ini dah kayak gini. Udah, terus kita pergi ke slide berikutnya. Mana page? Nah, karena ini slide buat menu sebenarnya kan, sama kayak buat tombol tadi, kita bisa gunain interactive element atau resources tadi kalau mau buat tombol-tombol gitu. Kalau ini bisa yang langsung dipakai kan. Aku mau buat sendiri nih, contohnya misalkan ini. Di situ kita buat sini subtext games misalkan. Sebenarnya kan bakalan banyak menunya, aku buat satu aja ya karena nanti kepanjangan. Kita sesuaiin aja ininya, warna, ukuran itunya. Kalau ini bisa di kotaknya dipencet, habis itu di shift, teksnya juga dipencet. Nah ini buat jadiin grup, jadinya dia waktu digeser-geser jadi satu sama teksnya. Nah kayak gitu. Kalau misalkan mau di ungroup, ini di ungroup. Nah kalau di ungroup mereka bakalan pisah, maksudnya kalau digeser nggak ikut teksnya. Kalau misalkan mau dikasih kayak menuju ke page yang lain, itu di add interactivity tadi yang muncul di sini tadi. Nah ini yang go to page. Nah karena tadi kan games, nah langsung ke games ini gitu ya caranya buat tombol. Ini tadi teks kan, tinggal nambahin teks. Ini macamnya mongso. Nah ininya tinggal disesuaikan font, ukuran. Kecilan tapi nanti dikasih keterangan juga sesuai kebutuhan materi aja. Sudah kayak gitu caranya. Coba kita ini ya, present itu buat kita nampilin ini tombol present. Kalau kita buat lihat previewnya aja, ini bisa dipencet yang preview ini. Coba kita preview aja ya. Nah ini tombolnya. Nah kalau pakai yang button tadi, kita bisa lihat kayak gini tombolnya, lucu banget kan. Nah ini bisa, nah kayak gitu. Sini tadi kan kita bikin tombol games, coba kita coba ya. Nah langsung menuju ke game. Tadi kan aku bilang dia harus pakai interactivity yang gambar tangan tadi yang di atas itu, biar dia bisa gerak. Nah bisa digerakin kayak gini. Kalau dia nggak pakai tangan tadi, dia nggak bisa gerak. Contohnya kayak soal ini tadi kan nggak aku kasih yang tangan tadi.
Nah gitu. Ini soalnya tadi, ini kita pencet. Nah gitu, ini soal yang harus dipecahin masing-masing pion yang ada di sana. Ini dadunya juga. Nah itu, dadunya udah bisa bunyi, udah bisa muter kayak gitu. Sudah selesai cara pembuatannya ya, kayak gitu. Lumayan ribet tapi nggak terlalu ribet juga. Nah kita lanjut yang gimana cara mainnya. Aku bakalan ngasih lihat mediaku yang udah jadi. Oh iya, tadi habis ini deh aku jelasin lagi caranya nambahin background. Mediaku ini cara penggunaannya pakai strategi kooperatif tipe round robin. Nah kalau tipe round robin itu cara mainnya harus gantian. Kalau di aku ini, oke, kita lihat medianya dulu. Ini ada slide cover, ini KIKD sama indikator tujuan pembelajaran. Terus ada ini menunya nih, aku buat menunya ada 4 opsi macamnya mongso, aksara Jawa. Ini buat materinya. Habis itu nanti kalau misalkan mereka udah paham nih, atau misalkan dalam pertemuan pertama kita udah menyelesaikan materi tapi kita belum games, jadinya nanti pertemuan berikutnya kita bisa langsung pencet yang games aja. Ini materi-materinya. Terus ini tadi desainnya aku buat di Canva ya, semuanya aku buat di Canva kecuali yang teksnya aja. Nah kalau dipencet games tadi tombolnya bakalan ngarah ke sini, karena sebelum main anak-anak bakalan aku kenalin ke toko Punokawan, karena di games bakalan pionnya pakai Punokawan, jadinya dia harus kenal siapa itu yang Semar, yang Gareng, Petruk sama Bagong. Satu pion ini di aku mewakili satu kelompok, jadinya ada 4 kelompok yang main gantian. Nah cara mainnya gimana? Cara mainnya nanti kan ada di instruksi sini. Kita coba preview. Nah ini yang aku bilang tadi, ada jumlah skor gitu-gitu. Anak-anak bakalan dibentuk dalam 4 kelompok. Habis itu gantian, nanti ketua kelompoknya home pipa dulu buat nentuin pion mana yang jalan duluan. Setelah itu nanti misalkan kelompok Semar dulu nih yang jalan. Nah ketua kelompoknya bakalan maju buat putar dadu. Nah dapat 6. Kalau dapat 6 nanti bisa muter 2 kali kan, 2 kali tapi cuma sekali aja. Yang misalkan kedua kalinya dapat 6 lagi, dia nggak boleh muter dadu lagi. Nah ini dapat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Di nomor 6 ada soal. Kita buka soalnya. Ada pertanyaan nih, wong tani wis podo macul tegale, jalaran wis mongso titik. Itu nanti tiap kelompok harus menyediakan kertasnya masing-masing, ada 1 lembar kertas gitu buat nulis soalnya yang dia dapat, yang kelompoknya dapat. Nah habis ini kan ketua kelompoknya baru muter dadu, baru jalan, yang jalanin pion itu gurunya. Habis itu soal ini ditulis, didiskusiin dulu dalam kelompok. Nah sembari kelompok satunya diskusi, kelompok yang lain yang berikutnya itu harus muter dadu juga, muter dadu lagi buat kelompok selanjutnya. 2 nih, kelompok berikutnya 1, 2 dapat soal lagi. Nah tulisan nganggo aksara Jawa Hawa. Nah ini kelompoknya harus nulis ini dalam kertas yang disediakan. Nah habis itu sampai giliran kelompok 1 lagi muter dadu,
Nah, waktu giliran mau muter dadu lagi, kelompok 1 harus jawab dulu soal yang didapetin dari muter dadu pertama. Nah, kan tadi soalnya ada pertanyaan, ada soal. Nah, kalau misalkan jawab soalnya itu salah, mereka nggak boleh muter dadu lagi. Dan kalau misalkan jawabannya benar, mereka boleh muter dadu lagi, boleh next permainan, dan dapat bintangnya ini ambil dari Canva tadi gitu. Oke. Nah, udah kayak gitu. Nanti penentuan menang atau enggaknya itu ditentuin seberapa banyak bintang yang didapat atau seberapa banyak soal yang dipecahin sama kelompok itu. Nah, ini ada instruksi mainnya nih. Nih, di sini ada penjelasannya. Udah aku edit ini. Tadi kan masih bahasa Inggris yang di mentahan. Nah, ada beberapa komponen yang aku sediain. Di sini ada panduan buat guru, buku panduan. Nih, ini menuju link bukunya. Habis itu ada clue. Clue-nya ini juga kayak gini. Nanti tiap kelompok itu punya kesempatan buat buka clue. Tapi kalau buka clue nanti bintangnya dikurangin 1. Bukan dikurangin sih, lebih ke ada minusnya gitu. Habis itu serapan ini soal yang aku bilang buat soal cadangan. Banyak soal cadangan yang aku sediain, ada 50 juga, karena jaga-jaga buat ada pion yang di kotak yang sama. Misalkan semarnya di 2, garengnya di 2 juga. Nah, ini kan soalnya cuma 1 di sini. Nah, kita bisa pakai soal yang di serpan gitu. Skornya juga ini bisa dipakai di sini gitu kan. Nah, udah kayak gitu guys cara mainnya. Jadi kayak gitu guys cara buatnya. Semangat buat pembelajaran berikutnya. Bye bye.